Jadi ketika Ananda saya itu didiagnosa di autism, ada kata-kata yang menurut saya ini bercanda lah ya, tapi menenangkan hati saya. Profesor Jatmiko. Maaf kalau saya salah sebut ya, karena saya nggak begitu mengenal dia. Saya hanya ada kertas yang berupa diagnosa dan di bawah situ ada nama beliau. Beliau berkata sama saya, ya anak Anda autis, tapi itu nggak apa-apa, itu mirip bapaknya katanya. Dan nggak masalah itu. Yang jadi masalah itu kalau dia mirip tetangganya, ini yang bermasalah kata dia kan. Sebenarnya dia joke ya, tapi ya cukup menenangkan hati saya ya, bener yang dikatakan dia. Kalau mirip tetangga itu malah jadi bermasalah ya. Yang kedua, kata-kata psikolog ketika saya menanyakan, Ibu kira-kira usia berapa ya Ananda saya harus mulai terapi? Dia berkata, terapi dan intervensi dini itu menjadi kunci mas. Semakin cepat semakin baik. Jadi jangan ditunda, harus segera lakukan terapi. Jadi ketika kita menerapi, mengintervensi Ananda kita setahun, 2 tahun, setelah itu kita nyaman. Karena apa? Karena tidak begitu merepotkan tanda kutip ya. Tidak begitu merepotkan, dia bisa makan sendiri nantinya, bisa mandi sendiri, bisa berbicara. Ketimbang tidak kita terapi dan kedepannya kita harus mengurusi karena dia tidak mandiri, seperti itu ya. Orang yang paling berjasa lagi di hidup saya itu ada salah seorang orang tua dari anak penyandang autis. Sudah 15 tahun atau 16 tahun ya. Keadaan Anandanya itu miris menurut saya, tapi dia benar-benar ladang ilmu buat saya. Dia benar-benar memotivasi saya gitu loh. Ayah Uwais, dulu Ananda saya nggak tahu apa itu autis. Saya nggak punya fasilitas untuk mengakses autis gitu loh. Handphone itu saya baru punya, informasi itu ada tapi saya mungkin nggak nangkep ya Ayah Uwais. Pokoknya dia cerita panjang lebar lah gitu kan. Benar-benar mengutuk hati saya harus melakukan tindakan, saya harus fokus, saya harus menerapi Ananda saya. Mudah-mudahan buat kawan saya yang Anandanya belum memiliki progres tersebut, mudah-mudahan menjadi ladang amal dan salah satu tiket Anda untuk ke surga. Tetap semangat Bunda, saya selalu berdoa buat Bunda. Lalu salah satu orang yang paling berjasa dalam hidup saya juga Dian Sastro ya. Profesor Hardiono itu benar-benar kata-katanya membumi dan sangat hati-hati, enak diterima, enak ditangkep gitu kan. Mungkin banyak juga kata-kata kawan-kawan ya. Ya itulah ya Bunda, ketika saya membuat channel YouTube ini mungkin duitnya itu nggak ada, tapi ada multiple effect gitu loh. Saya banyak kawan-kawan yang juga anaknya merupakan penyandang autism. Banyak kata-kata unik dari mereka. Contohnya seperti kucing aja bisa training toilet kalau kita latih terus. Batu aja ditetesin air lama-lama bisa bolong, seperti itu kan. Jadi saling menyemangatkan, saling mengingatkan, itu yang saya dapatkan di komunitas ini gitu loh. Komunitas anak penyandang autism di grup Anak Surga yang saya buat dan saya adminnya, seperti itu. Ketika kita ngobrol sama orang tua yang anaknya penyandang autism, itu biasanya nggak ada tendensi dan pretensi apapun, murni buat progres anak, murni buat mengejar ketertinggalan Ananda kita gitu lah ya Bunda. Itu kata-kata orang-orang yang pernah saya dengar dan memotivasi saya pribadi ya Bunda ya. Semoga bisa memotivasi ayah bunda di rumah juga. Lalu kita masuk cara bagaimana kita menerapi Ananda kita di rumah. Yang kita bicarakan ini kan cara operasional gitu. Jadi jelas saja boleh berbeda yang namanya cara itu. Yang penting tujuannya sama untuk progres Ananda kita. Saya analogikan seperti ini ayah bunda. Kita disuruh bersihin satu ruangan nih. Kita disuruh bersihin kamar nih. Ada yang pakai vacuum cleaner, tentu saja benar. Ada yang pakai sapu, ada yang pakai kemoceng, ada yang pakai pel. Ya itu benar semua gitu kan. Tujuannya agar kamar itu bersih. Sekarang tujuannya itu agar anak kita itu berprogres dengan baik gitu loh.
dan caranya itu berbeda-beda karena anak kita juga beda-beda, latar belakang kita beda, dan ini sebenarnya nggak masalah. Ketika ada orang yang kekeh kalau cara dia itu paling benar, kalau cara dia itu paling sip, cara dia itu paling yahud di dalam menangani anak autism, saya yakin silahkan ayah bunda cek profilnya, pasti dia dagang, pasti dia jualan, baik itu jasa atau produk seperti itu, atau dia agen tempat terapi, agen dokter, agen yang lain-lain seperti itu kan. Dan menurut pengalaman saya sih ya, kalau orang-orang yang udah berdebat menggunakan bahasa-bahasa intelektual yang tinggi, sulit dimengerti, terus itu nggak mau kalah gitu kan, ketika dicek profilnya ya itu pasti gitu menawarkan sesuatu yang nggak jelas, baik itu jasa, obat, suplemen seperti itu kan udah cara dagangnya nggak elegan lah menurut saya seperti itu ya. Kalau dia merubah caranya mungkin dengan silaturahmi, dengan memperbanyak kawan, mungkin itu akan lebih baik untuk karir dagangnya ke depannya, dan mudah-mudahan ya jadi rezeki lah ya buat dia ya. Dan saya memang di video yang lalu, saya kan semenjak anak saya didiagnosa autism itu saya tidak pernah membuka Facebook ya. Saya tidak pernah membuka Facebook, saya milih untuk platform YouTube untuk belajar, dan kalau offline-nya ya saya bertemu dokter langsung, saya bertemu terapis langsung gitu loh. Setelah saya coba aktif di Facebook ya, dan masuk komunitas, mereka itu garang sekali sama orang-orang baru gitu loh. Orang-orang baru itu seperti gula gitu, seperti gula. Jadi orang tua yang baru saja mendengar diagnosa anaknya bahwa anaknya itu autis, itu biasanya panik, itu biasanya resah, gelisah gitu loh. Jadi kesadarannya itu seperti turun gitu kan, dari beta ke neta gitu kan. Jadi sasaran empuk buat jasa, buat suplemen, buat ya yang lain-lain lah ya. Mungkin nggak semua, ada juga orang-orang yang baik, menolong, memikirkan benar progres anak kita. Mungkin ada juga orang yang seperti ini, tapi sampai sekarang saya memang belum pernah bertemu gitu kan. Ya mudah-mudahan suatu saat saya bisa bertemu sama orang seperti itu dan bisa berhubungan baik. Oke, sekian dari saya ya bunda, terima kasih.